Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas T2 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu ventricular diagnosis, VENDI, dengan metode forward chaining. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Revita Novianti Putri dengan NIM akhir 056, ada saya sendiri Marcella Aurelia Yatijan dengan NIM akhir 058, dan ada Amelia Ananda dengan NIM akhir 060. Kemudian selanjutnya untuk membuat program terlebih dahulu membuat file baru dengan memilih new project lalu memilih template MT activity dengan SDK API 21 Android Lollipop agar program tidak terlalu berat. Kemudian terlebih dahulu membuat kode program pada main activity.xml. Dan di sini kami men-split layar agar sambil melihat desain dapat juga sambil mengedit kode program. Kemudian pertama-tama Android X.constraint-nya itu diganti dengan linear layout agar tampilan itu ke bawah. Kemudian di bagian text view diganti menjadi image view karena kita ingin memasukkan logo dari aplikasi, yaitu dengan lebarnya itu 480 dp dan tingginya 200 dp dengan posisi di center. Kemudian bagian linear layout-nya itu ditambahkan layout orientation vertikal dan margin 16 dp agar terdapat jarak di kiri, kanan, atas, dan bawah. Setelah itu, sebelum linear layout itu ditambahkan juga scroll view agar bisa scroll dengan kode program mengikuti bagian linear layout serta bagian linear layout. Sehingga di sini di copy dan di sini masih ada error, sehingga kita harus mengimpor terlebih dahulu agar errornya hilang. Setelah itu pada linear layout ini XML-nya dihapus. Lalu setelah image view itu kita akan masukkan juga text view untuk memasukkan tulisan atau nama dari program ini, yaitu ventricular diagnosis. Di sini kita menggunakan width-nya itu adalah match parent dan height-nya itu wrap content. Di sini teksnya ventricular diagnosis. Setelah itu kita edit juga untuk text alignment-nya itu di center dan size text itu 20 sp, text color-nya itu kodenya 33131 dan text style-nya itu bold. Lalu kita membuat checkbox untuk gejala penyakitnya dengan width-nya itu kita pilih di sini match parent dan height-nya wrap content. Kemudian kita buat on-click method, on-click check di sini agar dapat menyeleksi checkbox yang terisi. Kemudian dimasukkan juga nih di sini teks perut kembung sebagai salah satu gejala penyakit. Dan di bagian image view di sini bagian logonya itu belum keluar sehingga perlu ditambahkan juga SRC drawable logo agar logo dapat muncul. Nah, setelah dimasukkan tersebut logo langsung muncul, lalu checkbox di sini itu di-copy sebanyak jumlah yang diinginkan. Di sini berjumlah 17 karena ada 17 gejala penyakit. Lalu di bagian teks itu diganti sesuai dengan gejala penyakitnya, yaitu ada nyeri atau perih pada lambung, perut kembung, nafsu makan berkurang, mual, sembelit, diare, berat badan menurun, BAB berwarna hitam, demam, rasa makanan kembali, BAB cair, perut kejang, ulu hati, perasaan kenyang berlebihan, muntah, dan rasa terbakar di bagian dada. Kemudian juga membuat button setelah checkbox untuk mendiagnosis setelah user memasukkan gejala. Di sini kita menggunakan width-nya itu match parent dan height-nya itu wrap content. Dengan teksnya itu klik di sini untuk mendiagnosis. Klik untuk diagnosis. Kemudian ditambahkan juga sebuah text view setelah button. Setelah button ditambahkan text view, dengan width dan height-nya itu wrap content serta text result, di mana text view ini akan menjadi hasil dari diagnosis
pada program kami, dan di bagian text alignment-nya itu dimasukkan center dan text itu result, lalu margin button 20 dp agar di bagian bawah itu terdapat jarak, dan text size-nya itu 20 sp. Kemudian kita mengisi ID CX-nya, itu checkbox, lalu dinamakan dengan nama gejala. Misalnya di sini ID CX underscore jeri underscore atau underscore perih underscore pada underscore lambung. Di setiap katanya itu perlu dipisahkan dengan underscore. Kemudian perlu diberi ID juga pada bagian button dengan ID BTN underscore diagnosis. Dan pada text view yaitu dengan ID TV underscore result. Selanjutnya, yang harus kita lakukan pada codingan main activity to Java, yang pertama itu kita menginisiasi variabel checkbox yang sudah kita buatkan listnya pada activity main.xml. Selanjutnya, pada saat ini checkbox-nya kita tulis mulai dari cek nyeri perih, cek perut kembung, dan sampai seterusnya. Dan sampai semua gejala itu kepanggil variabelnya. Nah, selanjutnya kita buatkan dia inisiasi button untuk mengklik diagnosa dengan variabel BTN diagnosis. Lalu kita juga panggil text view dengan variabel TV result. Selanjutnya juga kita panggil variabel yang udah ada, kita inisiasikan, dan kita panggil find view by.id dari ID yang udah kita buat. Nah, contohnya itu, misalnya cek nyeri perih, kita buat find view by ID dengan ID-nya cek nyeri atau perih pada lambung, di mana ID ini sudah terdapat pada activity main.xml. Sampai semua gejala terpanggil. Nah, selanjutnya itu kita panggil button diagnosa dan find view by ID-nya dari ID yang udah kita buat pada activity main.xml, di mana ID-nya itu berupa btn underscore diagnosis, dan juga TV result-nya kita panggil dengan ID TV underscore result. Nah, selanjutnya juga kita buatkan dia TV result dengan set.text kosong agar saat pertama kali dijalankan text view-nya itu tidak keluar. Selanjutnya juga kita buat sebuah variabel BTN diagnosis dengan set on click listener di post yang berfungsi ketika mengklik buttonnya itu maka akan muncul result teks yang berupa hasil dari diagnosis penyakitnya. Lalu juga kita buatkan tipe data string dengan variabel nama penyakit dengan text view Anda menderita penyakit. Selanjutnya kita gunakan metode format chaining dengan mengaplikasikannya pada pemrograman komputer menggunakan if kondisi, di mana kondisinya itu berupa gejala-gejala yang merujuk pada penyakit yang berkaitan dengan lambung. Misalkan pada yang pertama, if cek nyeri perih is check, dan cek perut kembung cek nafsu berkurang is check mual is check nyeri ulu hati is check, maka akan keluar nama penyakit berupa gastritis. Begitu pula dengan penyakit lainnya kita tuliskan gejala-gejala dan kemungkinan yang terjadi. Selanjutnya, kita tuliskan semua penyakit beserta gejalanya, lalu kita tampilkan resultnya dengan tvResult.setText dengan tambahan plus nama penyakit. Jadi di post, jadi di atas tadi itu sudah ada tulisan Anda menderita penyakit, maka tambahannya itu kita tinggal tambahkan nama penyakitnya gitu di TV result-nya yang paling bawah. Nah, selanjutnya kita bikin variabel public void on click check untuk memanggil sebuah metode. Terus kita buatkan view digunakan supaya program bisa melihat view dari checkbox-nya. Lalu kita gunakan tipe data boolean yang berfungsi untuk nilai true or false, di mana tipe ini berfungsi untuk memutuskan apakah yang akan terjadi dan apakah ini tuh harus kita jalankan ketika sebuah kondisi itu terjadi gitu. Nah, pada saat ini kita menggunakan boolean ketika checkbox-nya itu is check,
maka akan tampil pop-up kecil di bawah nanti. Nah, selanjutnya kita panggil tipe data string juga yang bakal keluar ketika kita sudah mengklik checkbox-nya. Juga kita menggunakan switch case sebagai pernyataan untuk pemilihan kondisi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, nah contohnya pada case ini, ketika kita udah ada kondisi tersebut gitu, misalnya case ID-nya nyeri atau perih pada lambung, maka ketika ini dicek, selanjutnya maka akan keluar tulisan gejala nyeri atau perih pada lambung diseleksi, dan ketika kita unklik, maka akan keluar muncul gejala nyeri atau perih pada lambung tidak diseleksi. Selanjutnya, begitu kita buat semua case berdasarkan ID dan gejala yang tertera pada XML. Lanjut. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir kita kasih tos make.text, di mana fungsi tos ini sendiri adalah menampilkan papa kecil di bawah layar sebagai sebuah feedback dari ketika kita mengklik checkbox tersebut gitu, dan dia akan menghilang setelah beberapa waktu. Nah, pada aplikasi ini tulisan teks kayak gejala nyeri pada tukak lambung diseleksi atau tidak diseleksi itu akan muncul di bawah layar pop-up kecil dalam waktu yang singkat. Itu adalah fungsi dari tos. Selanjutnya, kita akan membuat dua layout pada aplikasi ini, yaitu main activity dan activity kedua sesuai dengan langkah-langkah dalam praktikum 11, yaitu menggunakan template empty project dengan button. Jadi yang pertama harus dilakukan itu, kita harus merename main activity menjadi activity 2, karena akan dijadikan tampilan layar kedua. Setelah itu kita buka kelas baru, dengan merename main satu activity. Selanjutnya kita mengatur kode main-activity.java. Jadi pada bagian ini kita membuat listing code yang mengatur agar saat button diklik oleh user sehingga menampilkan tambah pindah ke tampilan layout detail. Lalu coding dimulai dengan menginisiasi button untuk mengenalkannya pada komputer. Selanjutnya, lalu di public void, pada public void kita masukkan open activity 2. Selanjutnya, pada tampilan main activity, jadi kita pada bagian ini kita mengatur tampilan layout master dengan menambahkan widget text view dan widget button. Jadi ketika diklik oleh user maka akan langsung menampilkan activity 2. Jadi untuk mempermudah kita copy Android background dari main activity ke activity underscore main1.xml. Selanjutnya kita copy juga linear layout serta image view untuk menampilkan logo Fendi. Nah, setelah logo Fendi, kita bisa sesuaikan ukuran gambarnya sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya kita menambahkan text view yang berisi ventriculus diagnose yang di copy paste dari main activity yang sebelumnya. Lalu kita menambahkan text view lagi berupa deskripsi aplikasi Fendi. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mendiagnosis penyakit lambung melalui gejala yang dirasakan dengan metode forward chaining. Selanjutnya kita masukkan text view berisi caution bahwa aplikasi ini mendiagnosis dengan gejala umum saja. Jadi untuk diagnosa lebih spesifiknya bisa diperiksakan ke dokter atau yang lebih ahli. Kita juga dapat mengatur tampilan text view mulai dari ukuran size font, dan warnanya. Selanjutnya kita menambahkan button dengan rename get started. Jadi button ini berfungsi untuk berpindah layout ke detail activity 2. Nah, karena kita ingin buttonnya di tengah, maka kita pindahkan dia di tengah-tengah di text view, di antara text view, lalu kita rapikan.
kita rapikan space yang panjang, lalu kita run. Nah, jadi run program ini untuk menampilkan aplikasi dan beginilah tampilan dari hasil pemrograman aplikasi Fendi. Jadi jika kita klik Get Started, maka akan menuju tampilan yang menampilkan beberapa gejala, kemudian user dapat mencentang gejala yang dirasakan, lalu muncullah hasil diagnosa penyakitnya. Ya, sekian dari proses pembuatan proyek kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.